hubungi pengurus musala atau pengurus DKM. Selanjutnya, mulai malam ini musala Al-Ikhlas menerima bagi para jamaah yang ingin menunaikan zakat fitrah, zakat mal, infak serta sedekah dapat langsung menghubungi Bapak Sugeng. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ustaz Fauzi, waktu dan tempat disilakan. Terakhir anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kita alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, langkah demi langkah kaki kita diringankan untuk sampai di rumahnya Allah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seluruh amaliyah ibadah kita, baik itu dari yang wajib sampai yang sunnah, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat sering salam kita haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, 3 hari yang lalu mungkin saya sudah menyampaikan bagaimana kita agar bisa hidup sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia dan bahagia juga di akhirat. Mungkin 3 hari yang lalu atau 2 hari yang lalu saya menyampaikan itu. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menyampaikan ada sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqamun ala arba'atin nafariha. Ada 4 golongan yang dimana golongan ini dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang saya mau tanya, kalau kita ditanya pengen masuk surga, jawabnya mau, pengen. Mau itu pejabatkah, maukah itu pengusahakah, mau itu orang kaya, mau orang miskin, anak kecil pun, kalau ditanya pengen masuk surga atau tidak, jawabnya adalah pengen. Bagaimana 4 golongan ini mudah-mudahan di dalam diri kita ada. Amin. Yang pertama, Talilul Quran, yaitu 4 golongan yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Talilul Quran, yang orang yang suka memperbanyak membaca Al-Quran. Kenapa kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran? Karena di dalam Al-Quran terdapat kalimat-kalimat Allah. Di dalam Al-Quran terdapat kalimat-kalimat thayyibahnya Allah. Dengan kita membaca kalimat tersebut, maka hati kita menjadi tenang. Apalagi sekarang ini di bulan suci Ramadan, Allah turunkan kitab suci Al-Quran pada bulan Ramadan. Kemarin 3 hari yang lalu kita sudah melaksanakan apa? Malam Nuzulul Quran. Di dalam Al-Quran ini kita 1 huruf Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Contohnya di dalam surat Al-Baqarah
Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Berapa huruf itu? Alif, lam, dan alifnya menjadi 10, lamnya menjadi 10, dan mimnya menjadi 10. Jadi kita membaca alif lam mim menjadi 30 kebaikan. Itu baru baca kita alif lam mim. Bagaimana kalau misalkan orang yang sudah mengkhatamkan Al-Quran lebih dari 1, bahkan 2, dan bahkan 3 dan seterusnya, hitung sendiri dah berapa banyak pahala yang sudah ibu bapak dapatkan. Buat siapa? Buat orang yang suka membacanya. Kalau misalkan nitip kagak bisa bu, kayak arisan gitu ya, bulan ini gue nitip dulu ya, nggak bisa. Kalau pahala mah nggak boleh apa, nggak boleh kata ada nitip. Masyaallah hadirin rahimakumullah, dikategorikan 4 golongan yang dirindukan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dalilul Quran. Yang kedua, agar kita bisa dikategorikan orang-orang yang dirindukan syurganya Allah Subhanahu wa taala, wa hafizul lisan. Orang yang suka menjaga lisannya. Apa bu? Orang yang suka menjaga, kalau bahasa kampungnya, orang yang bisa jaga omongannya. Ini punya lisan, jangan sekali-kali membicarakan aib orang lain. Kita punya lisan, jangan sekali-kali membuka atau membicarakan kekurangan-kekurangan orang. Kadang gak terasa Pak ya Bu, kalau lagi ngobrol gitu, kalau ngomongin orang rasanya apa tuh? Kurang lengkap loh katanya itu. Kalau kumpul, kalau nggak ngomongin orang, rasanya kurang apa? Kurang pas. Tapi kalau misalkan kita bisa menahan diri kita, menjaga lisan kita untuk tidak membicarakan kejelekan orang lain, maka kita dikategorikan orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, agar kita bisa dikategorikan orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang yang suka memberi makan orang yang lapar. Nih sekarang nih ya, di bulan puasa banyak orang apa? Berbagi takjil. Kalau misalkan nawaitunya ikhlas karena Allah, insya Allah itu apanya? Niat baiknya diterima oleh Allah Subhanahu. Tapi kalau misalkan niatnya yang dikeluarkan agar pengen diapain? Dilihat, didengar, diketahui oleh banyak orang, nauzubillah min zalik, maka hasilnya menjadi sia-sia. Berarti kembali apa? Kembali innama a'malu binniyatnya, kita melakukan hal kebaikan lantaran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, agar kita bisa dikategorikan orang-orang yang dirindukan syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala, fi yaumin fi syahri Ramadan. Orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ini kita nih, kita sudah dikategorikan orang-orangnya apa? Yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala syurganya Allah, yaitu melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa Ramadan banyak ujiannya, banyak cobaannya. Pertanyaannya, orang Islam banyak gak di sini? Banyak. Abrek. Tapi ada yang puasa? Belum tentu juga semuanya orang Islam apa? Puasa. Di sini ada orang Islam juga, orangnya udah apa? Balik, udah mampu. Tapi dia nggak puasa, ada nggak? Ada juga. Udah dikasih kenikmatan sama Allah, dikasih sehat, badannya sehat, pikirannya sehat. Tapi apa? Dia tidak melaksanakan ibadah puasa, maka nauzubillah min zalik,
dikategorikan tidak dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di 4 poin tadi, yang pertama dalil Quran, orang yang suka memperbanyak membaca Al-Quran. Yang kedua wahafizil lisan, orang yang suka menjaga lisannya. Yang ketiga suka memberi makan orang yang lapar. Dan yang keempat yaitu orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan di 4 tadi ada dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum diakhiri, marilah kita bacakan Ummul Quran suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di penghujung 10 akhir ya Pak ya. 10 akhir di bulan suci Ramadan, gak terasa kemarin kita sudah baca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahkanlah kami di bulan Rajab. Ya Allah, berkahkanlah kami di bulan Sya'ban. Ya Allah, pertemukanlah kami pada bulan suci Ramadan. Ramadan tinggal 10 hari lagi. Maksimalkan diri kita. Anggap aja Ramadan ini Ramadan yang terakhir. Untuk apa? Kenapa kita harus bilang seperti itu? Agar kita ibadahnya dengan penuh maksimal lagi. Informasi saudara kita yaitu Bapak Fadil yang insya Allah besok akan melaksanakan operasinya. Kita doakan semoga Allah berikan kelancaran, Allah berikan kesehatan kembali. Dan kita pun, orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya, amin. Yang semuanya sehat di sini, Allah pelihara kesehatannya. Dan di sini yang punya hajat, dengan barokahnya bulan suci Ramadan dan barokahnya suratul Fatihah, hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli salihah wassalamah wal afiyah wal barakah wa ila 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nggak boleh bertiga adanya. Pak Ustadz temenin dong. Pak, ini Pak Wakil Ketua ini. Sini. Empat ya. Iyalah. Biasa. 1, 2, 3. Oke.